warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadanti dengan NPM 224111115 dari kelas MNJ 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran modal. Modal atau capital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. Aspek penting dalam capital budgeting. Yang pertama, gunakan selalu cash flow. Cash flow dan laba akuntansi mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Yang kedua, think incrementally. Berusaha untuk selalu think incrementally, bagaimana tambahan yang dihasilkan oleh suatu proyek terhadap kondisi yang ada sekarang. Yang ketiga, perhitungan opportunity cost. Opportunity cost adalah nilai ekonomis yang hilang ketika seseorang memilih sesuatu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Yang keempat, sunk cost. Tidak masuk perhitungan. Sunk cost adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan muncul lagi dari suatu proyek atau investasi baru. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan untuk memperhitungkan sunk cost dalam suatu analisa capital budgeting karena biayanya sudah terjadi, sementara keputusan investasi yang diambil baru akan terjadi di masa depan. Yang kelima, konsekuensi proyek. Arahkan fokus Anda juga pada implikasi-implikasi yang dihasilkan dari keputusan proyek yang Anda ambil. Klasifikasi proyek. Yang pertama, replacement, sama dengan perawatan bisnis. Yang kedua, replacement, sama dengan pengurangan biaya. Yang ketiga, ekspansi produk atau pasar yang sudah ada. Yang keempat, ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Yang kelima, proyek keamanan atau lingkungan. Yang keenam, penelitian dan pengembangan. Yang ketujuh, kontrak-kontrak jangka panjang, sama dengan kontrak untuk menyediakan produk atau jasa pada customer tertentu. Yang ke-8, lain-lain, sama dengan bangunan kantor, tempat parkir, pesawat terbang, perusahaan. Tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang keenam, terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Selanjutnya yaitu metode-metode keputusan penganggaran modal. Yang pertama, payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceeds atau aliran kas neto atau net cash flows. Dengan demikian, payback period dari suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Yang kedua yaitu net present value atau NPV. Metode NPV ini merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto atau proceeds dengan nilai sekarang dari suatu investasi atau outlays
Yang ketiga, Internal Rate of Return atau IRR. Metode IRR merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau diskon rate yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto atau present value of proceeds dan investasi initial outlays. Pada saat IRR tercapai, maka besarnya NPV sama dengan 0. Oleh karena itu, untuk menghitung IRR, diperlukan data NPV dari kutub atau daerah positif dan kutub negatif, kemudian dilakukan interpolasi atau pencarian nilai selisih, sehingga diperoleh NPV sama dengan 0. Penggunaan metode IRR ini memiliki konsep yang identik atau sama dengan penentuan besarnya bunga yang dihasilkan obligasi hingga jatuh temponya, yield to maturity, sebagaimana dapat dipelajari pada bab penilaian surat berharga. Pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi dengan menggunakan metode IRR ini akan selaras dengan metode NPV. Walaupun kadang-kadang terjadi pertentangan antara keputusan investasi menggunakan metode NPV dan IRR ini. Penilaian investasi menggunakan metode IRR ini lebih sulit dibanding metode NPV karena menggunakan metode coba-coba atau trial and error ketika kita akan menentukan besarnya diskon rate investasi. Kesulitan ini dapat diatasi jika dalam perhitungannya digunakan kalkulator atau komputer. Jika menggunakan IRR, maka investasi akan diterima apabila besarnya IRR lebih besar daripada tingkat bunga yang digunakan sebagai biaya modal, dan sebaliknya ditolak apabila IRR lebih kecil daripada biaya modal yang digunakan. Yang keempat, profitability ratio. Metode profitability index atau benefit cost ratio merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode NPV. Artinya, apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan metode NPV, maka akan diterima pula jika dihitung menggunakan metode profitability index ini. Sekian penjelasan dari saya tentang penganggaran modal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.